Novel atau enggak? Hadis pertama sudah semuanya ya. Hadis pertama semua sudah kan? Sudah hafal semuanya ya. Hadis kedua belum. Kalau bisa diusahakan ya sambil kita bahas dihafal. Langsung kita baca hadis keempat ya, perhatikan. Hadis keempat, yang keempat ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yaitu apa? Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur, dan beliau diberikan dan beliau diberikan berita atau perkataan yang jujur, atau beliau jujur dan yang beliau katakan pun adalah apa? Perkataan yang jujur. Wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur atau yang dijujurkan. Nanti akan kita sampaikan maksudnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibunya arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani ya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian dia berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah seperti itu juga, selama itu juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dia berubah menjadi mudghah, segumpal daging seperti itu juga. Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian diutuslah kepada janin tersebut al-malak, yaitu malaikat, seorang malaikat, fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian lalu ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dia diperintahkan untuk untuk menyampaikan tentang empat perkara, 4 kalimat ya. Dia diperintahkan dengan 4 kalimat, yaitu apa? Tingkat birizqihi, itu tentang apa? Tentang catatan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, kemudian wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyyun aw sa'idun, kemudian apa? Tentang kesengsaraannya atau apa? Atau kebahagiaannya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Atau sampai sini dulu ya, kita bahas ya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, atau apa? Tentang kesengsaraannya atau tentang kebahagiaannya. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah ya. Di antaranya bahwasanya di sini Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita tentang sebuah prinsip, yaitu seorang muslim harusnya mereka membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh muslim mereka wajib untuk membenarkan seluruh berita yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan hadis ini, yang mana hadis ini bercerita tentang gaib ya, tentang perkara yang gaib, maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan tentang sebuah prinsip ya, wa huwa shadiqul masduq. Dan bahwasanya Nabi SAW adalah apa? Adalah orang yang jujur dan orang yang dijujurkan. Dan ini merupakan kalimat yang sangat tegas ya. As-shadiqul masduq ini merupakan salah satu kalimat yang sangat tegas. Untuk menyatakan seseorang yang jujur, sebenarnya cukup dengan mengatakan wa huwa shadiq. Dengan mengatakan seseorang yang jujur itu, dengan mengatakan wa huwa shadiq, ini cukup untuk menyatakan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang jujur. Dengan mengatakan orang yang jujur tersebut, maka ini secara langsung kita mengatakan apa yang dia sampaikan adalah perkataan yang jujur. Namun ini menunjukkan penegasan dalam menyampaikan sesuatu ya. Bahwasanya maksud untuk menegaskan ucapannya,
Beliau mengatakan bahwa shadiqul masduq, bahwasanya Nabi adalah orang yang jujur dan yang disampaikannya pun adalah apa? Adalah yang sesuatu yang jujur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan di antara contoh ya, mungkin bisa kita katakan contoh yang dimaksud dengan as-shadiq di sini adalah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya as-shadiq adalah apa? Adalah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi adalah orang yang jujur. Al-masduq, yang dimaksud dengan al-masduq adalah apa? Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tindakan semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu ya, dan inilah yang dimaksud dengan al-masduq, yaitu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini semuanya yang ini merupakan apa? Kalimat penegasan ya. Yang mana ini diucapkan oleh salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana ini menjadi apa? Menjadi prinsip dan keyakinan setiap muslim. Kemudian jemaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud mendahului sebuah ucapan as-shadiqul masduq sebelum menyampaikan hadis, dikarenakan hadis ini berkaitan dengan perkara yang gaib ya. Pertama, di antara bentuk perkara yang gaib yang disampaikan dalam hadis ini, pertama, di dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan tentang perkembangan janin. Menyampaikan tentang apa? Tentang perkembangan janin. Mulai dari awal penciptaannya ya, dari mulai nutfah, alaqah, kemudian mudghah. Mungkin kalau di zaman kita mungkin kita bisa meneliti dengan berbagai macam bentuk alat ya, USG kah atau segala macamnya, mungkin kita bisa meneliti. Namun di zamannya Nabi SAW, perkembangan janin semacam ini benar-benar merupakan perkara yang gaib. Bagaimana keadaan janin ya di bulan pertama, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bagaimana bentuk perkembangannya? Ini merupakan benar-benar perihal yang gaib yang benar-benar sama sekali tidak diketahui di zaman itu. Karena belum ada alat-alat teknologi atau alat-alat kedokteran yang bisa mencapai keilmuannya, bisa mencapai hal demikian ya, untuk bisa mengetahui perkara tentang perkembangan janin. Oleh karenanya, karena ini merupakan sesuatu yang gaib di saat itu ya, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, maka Ibnu Mas'ud mengingatkan kita bahwasanya apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW sampai dengan perkara gaib pun, maka di antara kewajiban setiap muslim adalah membenarkan setiap berita yang datang dari Nabi SAW. Dan lebih jauh dari itu, bukan hanya sekedar tentang perkembangan manusia. Lebih jauh dari itu, hadis ini bercerita tentang apa? Bercerita tentang takdir yang ada pada manusia. Yang takdir tersebut Allah tetapkan di dalam catatan malaikat semenjak apa? Semenjak janinnya manusia ya. Semenjak manusia masih apa? Masih dalam keadaan janin. Masih dalam keadaan janin ya. Walaupun zaman kita di zaman sekarang sudah banyak berbagai macam bentuk alat ya, yang bisa melihat dan deteksi bagaimana keadaan rahim ya, bagaimana keadaan kandungan yang ada di dalam perut seorang ibu ya. Namun tetap yang namanya takdir tetap tidak akan bisa dibaca ataupun dideteksi dengan berbagai macam alat, dan ini benar-benar perkara yang gaib ya. Sehingga di dalam menyampaikan hadis ini Ibnu Mas'ud mengingatkan kita bahwa shadiqul masduq, bahwasanya yang menyampaikan hadis ini yaitu Nabi SAW adalah orang yang benar dan yang dibenarkan, yang mana beliau tidak akan berkata dan berucap kecuali berdasarkan wahyu yang kita wajib mengimani ya. Walaupun akal kita nggak bisa menjangkau hal demikian, namun kita dapat menerima ini dengan iman ya, bukan dengan akal-akalan semata saja. Ini adalah faedah yang ada di dalam lafaz ini ya, bahwasanya di antara kewajiban seorang muslim membenarkan seluruh berita yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian perhatikan di antara faedah lain yang ada di dalam hadis ini, bahwasanya di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bagaimana
Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan bentuk ciptaannya ya. Bagaimana Allah menciptakan makhluknya, mulai dari satu tahapan berpindah ke tahapan lain, dari tahapan ini pindah ke tahapan lain. Yang mana ini menunjukkan kesempurnaan dan keseriusan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam penciptaannya. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Yang mana dengan sempurnanya tahapan pertama, sempurna kemudian beralih ke tahapan kedua. Sempurnanya tahapan kedua kemudian beralih dengan tahapan yang ketiga, itu seterusnya ya. Walaupun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah bagi Allah ya. Menciptakan makhluknya sekali jadi maka jadi sangat mudah ya. Namun inilah di antara sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluknya dengan apa? Dengan penuh dengan apa? Tahapan dan tahapan. Walaupun pada dasarnya sangat mudah bagi Allah menciptakan dengan satu penciptaan sangat mudah ya. Namun di antara hikmah perbuatan Allah menciptakan makhluknya dengan apa? Dengan tahapan dan tahapan ya. Dan itulah di antara makna Ar-Rabb. Yang mana di antara nama Allah adalah Ar-Rabbu ya, yaitu Tuhan yang menciptakan makhluknya. Dan di antara makna Rabb adalah menciptakan dengan apa? Dengan tahapan dan tahapan. Sehingga terkadang pendidikan juga diambil dari kata tarbiyah ya. Pendidikan juga disebut dengan apa? Istilah tarbiyah. Yang mana tarbiyah ini juga diambil dari kata apa? Ar-Rabbu ya, Rabbu. Disebut dengan tarbiyatil aulad, mendidik anak ya. Tidak disebut dengan tarbiyah karena apa? Karena mendidik pun itu harus harus dimulai dengan apa? Dengan tahapan-tahapan ya. Tidak mungkin seseorang mendidik dia berharap ketika dia mendidik anaknya langsung menjadi apa? Langsung menjadi pandai. Namun tentu di antara bentuk benarnya pendidikan, seseorang mendidik dengan apa? Dengan tahapan-tahapan. Mulai dengan memahami satu huruf demi satu huruf, mulai merangkai kalimat per kalimat ya, lalu mulai berlanjut seterusnya ya. Sehingga dengan karena pendidikan tersebut, hakikat pendidikan tersebut berlangsungnya dengan tahapan demi tahapan, maka dia kadang-kadang disebut juga dengan istilah apa? Tarbiyah. Sebagaimana Allah juga memiliki nama Rabb karena Allah juga menciptakan makhluknya dengan apa? Dengan tahapan. Dan ini diantara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan makhluknya dan di dalam mengurus makhluknya. Kalau Allah menciptakan makhluknya, maka Allah akan mengurus makhluknya dengan apa? Dengan kepengurusan yang sempurna. Kemudian di antara faedah yang ada di dalam hadis ini, bahwasanya Allah menciptakan manusia mulai dari janin dengan beberapa tahapan. Di dalam hadis ini ada 3 tahapan ya. Di dalam hadis ini ada 3 tahapan yang akan dialami oleh janin sebelum janin tersebut ditiupkan ruh. Coba perhatikan. Memang ada beberapa hadis atau ada beberapa ayat yang menceritakan tentang tahapan-tahapan perkembangan janin ya. Di dalam hadis ini ada 3 tahapan janin. Yang pertama apa tadi? Nutfah. Yang kedua? Alaqah. Yang ketiga? Mudghah ya, mudghah. Nutfah tadi apa artinya? Air mani ya. Alaqah? Segumpal darah. Kemudian mudghah apa? Daging ya. Ini tahapan perkembangan janin yang ada di dalam hadis ini. Di dalam sebuah ayat juga dijelaskan tentang, ada beberapa ayat ya. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang perkembangan janin ya. Kalau nggak salah surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah menyampaikan, menceritakan tentang perkembangan janin ya.
ada beberapa perkembangan janin yang Allah sampaikan di sana. Pertama Allah sampaikan, kita bacakan ayatnya ya. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai beberapa ayat setelahnya, Allah mengatakan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin. Mulai dari min sulalatin min tin. Ternyata di dalam ayat ini ada perkembangan janin yang Allah sebutkan sebelum ini. Itu apa? Sulalah ya. Sulalatin min tin. Sulalatin min tin artinya apa? Saripati panah ya. Saripati panah. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan sulalatin min tin di sini adalah sesuatu yang sangat kecil ya. Adalah sesuatu yang sangat kecil. Yang mana kita dapati di antara saripati tersebut, itu saripati merupakan satu yang sangat kecil ya. Ini mungkin wallahu alam, kalau sesuai mungkin kalau ada yang memahami tentang ilmu kedokterannya silakan disampaikan ya. Yang kami pahami, sesuai yang kami pahami dengan ilmu kesehatannya ya, bahwasanya ketika air mani pria itu mulai masuk ke dalam sel telur, itu bukan seluruh air mani tersebut yang masuk ke dalam sel telur, akan tetapi sebagian kecil dari dari mani pria yang bisa dibuahi di dalam sel telur, dan sebagian kecil dari mani lah ini yang dimaksud dengan apa? Dengan sulalatin min tin ini ya. Itu saripati tanah, maksudnya sebagian kecil dari apa? Sebagian kecil atau sesuatu yang sangat kecil dari air mani ya. Kemudian dilanjutkan di sini summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya itu menjadi air mani yang disimpan fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Dan para ulama mengatakan di tempat yang kokoh, yang dimaksud dengan tempat yang kokoh di sini adalah apa? Adalah rahim ya, adalah rahim. Adapun yang dimaksud dengan nutfah air mani di sini adalah air mani tadi yang saripati air mani tadi yang sudah bercampur dengan apa? Dengan sel telurnya wanita. Dan ini termasuk dalam perkembangan yang kedua ya. Pertama yang kedua nutfah. Bukan nutfah ya, nutfah. Iya, nutfah. Air mani. Namun air mani yang sudah melewati perkembangan setelah dari awal ya. Yang sudah bercampur apa namanya lupa saya. Makanya dia sudah bercampur masuk dalam sel telur, kemudian dia mulai berkembang ya. Mulai bercampur dengan sel telurnya wanita. Kemudian pada ayat setelahnya, "Tsumma khalaqana nutfah 'alaqatan." Kemudian air mani tersebut, nutfah tersebut kami jadikan sebagai apa? Sebagai alaqah. Itu sebagai apa? Sebagai darah ya. Sebagai darah, alaqah ya, sebagai darah. Yang mana darah tersebut berbentuk darah yang sangat kecil ya. Berbentuk dengan darah yang sangat kecil. Fa khalaqnal alaqah mudghatan. Kemudian alaqah tersebut kami jadikan sebagai apa? Sebagai mudghah, yaitu apa itu? Segumpal daging. Fa khalaqnal mudghah idhaman. Kemudian mudghah tersebut, segumpal daging tersebut kami jadikan sebagai apa? Idhaman di sini maksudnya apa? Idham ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan alaqah menjadi segumpal daging, kemudian setelah terjadinya segumpal daging, maka Allah menjadikan yang dimaksud dengan idham adalah tulang ya. Allah menjadikan tulang ya. Setelah Allah menjadikan daging, maka Allah menciptakan tulang, menjadikan tulang ya, menjadikan tulang. Ini tahapan berikutnya. Fakasawunal 'idhama lahma. Kemudian tulang tersebut dibalut dengan apa? Dibalut dengan daging. Ini tahapan berikutnya ya. Fakasawunal
Kemudian Allah jadikan tulang. Kemudian tahapan berikutnya setelah menjadi tulang, Allah akan apa? Allah akan menjadikan tulang tersebut dibungkus oleh dagingnya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikan dia berbentuk sesuatu makhluk yang lain ya, yaitu mulai memiliki bentuk manusia. Jadi jemaah sekalian, kalau kita gabungkan berbagai macam dalil, maka ternyata kita dapati janin bukan hanya memiliki tahapan ini saja ya. Bukan sekedar dia mulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Namun ternyata di dalam dalil lain Allah menjelaskan lebih rinci lagi dari ini. Bahwasanya ternyata di sana terdapat tahapan demi tahapan yang dialami oleh apa? Oleh janin. Ya tadi pada dasarnya dalam hadis ini ada 3 tahapan ya. Kalau di sini ada berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5, 6. Atau kalau kita masukkan summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah menjadikan tulang yang dibalut daging tersebut itu menjadi sebuah ciptaan yang berbentuk ya. Ini di antara tahapan yang terakhir. Allah menjadikan bentuk dasar manusia gitu kan. Jadi ini di antara bentuk tahapan janin ya. Ini di antara bentuk tahapan janin. Adapun di dalam waktu tahapan demi tahapan, antara tahapan satu dengan tahapan lain berapa lamakah terjadinya? Maka di sini terdapat perbedaan ulama ya. Kira-kira kalau kita baca zahirah di sini, kira-kira tahapan fokus kepada 3 perkembangan tadi ya. Kira-kira 3 tahapan ini kira-kira berapa lama? Berapa? 4 bulan kurang lebih ya. Kalau kita lihat sebagian perkataan ulama, sebagaimana di dalam hadis ini, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penciptaan kalian di dalam perut ibunya selama 40 hari di dalam bentuk nutfah ya, air mani. 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi alaqah seperti itu juga selama 40 hari. 80 hari ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal daging mithla dzalik seperti itu juga selama 40 hari. Berarti total 120 hari ya. 120 hari. Namun jangan sekalian, ternyata ada dalam sebuah hadis lain, yang mana ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Ternyata ada hadis yang lain, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, Hudzaifah Al-Ghifari ya. Ternyata Hudzaifah Al-Ghifari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW menyatakan di sana peniupan ruh itu dilakukan atau ruh ditiupkan di dalam janin ketika janin berusia 42 hari sekian ya. Nabi mengatakan idza marra bin nutfati zintani wa arba'una lailatan ya. Bahwasanya apa? Ketika janin berusia 40 hari atau ketika nutfah ya, ketika janin yang tahapannya mulai melewati tahapan nutfah selama 42 hari, fa arsalallahu ilaiha al-malak. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai mengutus malaikat kepada janin tersebut. Mulai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada janin tersebut. Fasawwaraha fakhalaqa sam'aha wa basaraha wa lahmaha wa juludaha. Seperti itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya, kemudian mulai menciptakan telinganya, menciptakan matanya, menciptakan kulitnya, wa idhamaha, dan menciptakan tulangnya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Yang mana kalau kita lihat secara zahir hadis ini, kalau di dalam hadis yang kita baca ini, secara zahir seolah Nabi SAW mengatakan bahwasanya usia janin ketika ditiupkan ruh itu berusia kapan? 120 hari ya, atau kurang lebih 4 bulan kurang lebih. Adapun di dalam hadis yang Imam Muslim lain, di dalam riwayat lain ya, yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah Al-Ghifari,
bahwasanya ternyata di sana secara jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ternyata di dalam hadis tersebut, di dalam sebuah hadis yang oleh Hudzaifah Al-Ghifari, Nabi SAW menyatakan bahwasanya usia janin ketika dihitung ruh itu berapa? Sekitar 42 hari. Jauh mana mati saya kak? Pak, sangat jauh ya, sangat jauh apa? Perselisihannya. Oleh karenanya, sebagian para ulama ada yang berusaha menyatukan dua hadis ini yang secara zahir berkontradiksi ya. Ada sebagian para ulama yang berusaha menyatukan hadis ini. Di antara perkataan para ulama dalam menyikapi dua hadis yang bertentangan ini secara zahir, bahwasanya beliau mengatakan yang dimaksud dengan misla dzalik seperti summa alaqatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik, yang dimaksud dengan misla dzalik seperti itu juga bahwasanya terjadinya perubahan dari nutfah kemudian alaqah kemudian mudghah misla dzalik itu seperti waktu itu yaitu 40 hari. Yang mana di dalam 40 hari ini janin berkembang mulai dari nutfah, kemudian dari alaqah, kemudian dari apa? Kemudian kepada mudghah. Yang mana ketiga-tiga perkembangan ini dilalui oleh janin itu selama apa? Selama 40 hari. Sampai sini paham maksudnya, Pak? Paham maksudnya? Yang mana yang dimaksud dengan misla dzalik di sini, misla dzalik ini kembali kepada waktu yang disebutkan di awal yaitu arba'ina yauman. Kita ulangi membacakan hadisnya ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari di dalam keadaan nutfah, di dalam keadaan seperti air mani ya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian dia menjadi alaqah di dalam waktu itu juga, yaitu di dalam waktu 40 hari ya. Seperti itu juga di dalam waktu 40 hari itu juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dia menjadi mudghah di dalam waktu itu juga, yaitu waktu yang tersebut kembali kepada 40 hari yang disebutkan di dalam perkembangan pertama ya. Jadi para ulama berusaha menyatukan kedua hadis ini bahwasanya apa? Dua hadis ini pada dasarnya bukanlah hadis yang saling bertentangan kata mereka ya. Namun kedua hadis ini saling mendukung antara satu hadis dengan hadis lainnya. Yang mana di dalam 40 hari ini janin berkembang dengan sangat cepat ya. Janin berkembang dengan sangat cepat. Maksudnya di dalam 40 hari ini janin berkembang dengan sangat cepat, mulai dari nutfah, alaqah, kemudian apa? Kemudian mudghah. Kemudian setelah itu mulai apa? Mulai ditiupkan ruh ya. Dan hadisnya kedua-duanya sahih. Kedua hadisnya apa? Sahih ya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ini juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ya. Wallahu a'lam. Untuk sampai saat ini kami masih memandang hal ini ya. Sebagaimana ini juga didukung oleh disampaikan oleh sebagian para asatidzah kita ya. Sebagaimana kita juga mendapati sebagian pelajaran dari bidat ya. Terkadang umur janin sebulan atau 2 bulan itu mulai bisa terdeteksi ya. Yang jelas di sana mulai ada perkembangan janin. Wallahu a'lam. Dan inilah bisa kita pahami dari dari masalah waktu tentang perkembangan janin. Kita lanjutkan. Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah malaikat kepada janin tersebut fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan fi'lul majhul namanya ya, atau dalam bahasa kita kalimat pasif, yursalu, diutus. Sedangkan di dalam hadis lainnya Allah menyebutkan dengan kalimat aktif ya, summa arsalallahu ilaiha, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Namun di dalam hadis ini Allah cuma menyebutkan summa yursalu ilaihi, kemudian malaikat tersebut diutus ya. Di antara faedah di sini bahwasanya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat pasif di sini, diutus bukan mengutus ya, diutus. Di antara faedahnya di sini apa? Bahwasanya yang mengutus para malaikat tersebut
sudah maklum ya, sudah jelas dan tidak perlu disebutkan bahwasanya yang mengutus malaikat tersebut adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat lain Allah juga mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa ya. Dan manusia diciptakan dengan keadaan yang lemah, dan di sana Allah menggunakan kata wa khuliqa, bukan wa khalaqallah ya. Allah tidak menyebutkan dirinya untuk menciptakan manusia. Tapi Allah menyebutkan kalimat pasif karena dalam masalah penciptaan itu sudah sangat maklum dan sudah sangat jelas bahwasanya yang menciptakan adalah apa? Adalah Allah ya. Sebagaimana dalam hadis ini juga Nabi SAW menggunakan kalimat yursalu, diutus ya. Kemudian malaikat diutus kepada janin tersebut karena yang mengutus malaikat itu sudah jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas bagi kita bahwasanya di dalam kalimat ini menunjukkan bahwasanya malaikat hanyalah sebatas makhluk Allah yang tidak berhak disembah ya. Karena ketika hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menyatakan ternyata ada sebagian manusia yang mereka menjadikan para malaikat itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan yang mereka sembah ya. Sebagai Tuhan yang mereka sembah, yang mereka guru terhadap malaikat ya. Memang kita memuliakan malaikat, namun kita memuliakan malaikat sesuai dengan kedudukan malaikat. Bahwasanya malaikat merupakan makhluk Allah yang suci, yang Allah ciptakan dari cahaya, dan dia adalah suci yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu menunaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Dan kita memuliakan malaikat sesuai dengan kedudukannya. Namun ternyata ada segolongan manusia yang berlebih-lebihan ya, yang berlebih-lebihan di dalam mengagungkan malaikat sampai mengangkat derajat malaikat kepada derajat Tuhan yang menyembahnya ya. Sehingga Allah membantah tentang penyembahan manusia tersebut terhadap malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat tersebut Allah utus dengan menyampaikan 4 kalimat ya. Yang mana 4 kalimat ini merupakan takdir manusia ya. 4 kalimat ini merupakan takdir manusia. Dan para ulama mengatakan takdir manusia yang dibawa malaikat lewat catatannya ini dinamakan dengan takdir umuri. Takdir umuri ya. Takdir umuri yaitu dekat bi rizqihi wa jalihi wa malihi wa syaqiyyin wa sa'idun. Yaitu takdir manusia yang berkaitan dengan rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian amalnya, bagaimana keamalnya, apakah dia termasuk penduduk surga yang beramal soleh ataupun beramal dosa, atau syaqiyun atau sa'idun, atau dia bagaimana kesengsaraannya, atau bagaimana tentang kebahagiaannya. Apakah bagaimanakah kesengsaraannya di dunia, atau bagaimana kebahagiaannya di dunia, berapa persenkah dia bahagia di dunia dan seterusnya ya. Atau apakah dia termasuk orang yang sengsara, atau apakah dia termasuk penduduk neraka ya. Atau apakah dia termasuk orang yang berbahagia, yaitu penduduk surga. Yang mana takdir ini Allah tetapkan semenjak semenjak manusia masih menjadi janin. Tapi ini dinamakan dengan takdir umuri. Karena jauh dari takdir umuri, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir seluruh makhluknya sebelum makhluk itu ada. Sebelum adanya makhluk tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan seluruh takdir manusia atau seluruh takdir makhluknya ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha khalaqa maqadiral khalaiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh takdir makhluknya qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum langit diciptakan dan bumi bi khamsina alfasana. Sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka seluruh peristiwa, seluruh takdir makhluk Allah itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ini dinamakan dengan takdir azali ya. Memang kalau dalam masalah takdir para ulama membagi ada beberapa bagian takdir ya. Di antaranya ada yang disebut dengan takdir azali. Yang mana yang dimaksud dengan takdir azali ini adalah takdir secara umum. Takdir secara umum yang mana takdir tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan tentang seluruh makhluknya. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian seluruh makhluknya.
Inilah takdir azali seluruh takdir makhluknya ya. Dan di antara pembagian takdir yang lain adalah takdir umuri. Dan takdir umuri adalah takdir yang ada di dalam hadis ini. Yaitu takdir yang ada di dalam catatan malaikat yang dibawa ketika ditiupkan ruh kepada janin. Yang mana ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang apapun terjadi ya, apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap apapun yang terjadi di dunia ini itu telah Allah ketahui dan telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ya. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam hadis ini dituntut bagi kita untuk apa? Untuk mengimani apa? Mengimani takdir ya. Untuk mengimani takdir. Dan bahkan ini di antara bentuk apa? Di antara bentuk rukun, salah satu rukun iman ya. Di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang, mereka harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah telah menciptakan makhluknya dan Allah juga mengurus makhluknya. Dan di antara bentuk pengaturan atau kepengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, Allah telah menentukan seluruh takdir makhluknya. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Ini tambahan faedah di dalam masalah takdir ya. Mungkin kita sebutkan kalau secara ringkas ya, yang dimaksud dengan beriman kepada takdir, secara ringkas, yang dimaksud dengan beriman kepada takdir, kita meyakini terhadap seluruh apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Kita meyakini dengan sepenuh hati terhadap apa-apa yang telah Allah tentukan di dalam peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Dan inilah di antara makna beriman kepada takdir. Maka seharusnya seorang beriman kepada takdir ketika dia mendapatkan sebuah musibah, maka dia yakin bahwasanya hal tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sikapnya mereka seharusnya apa? Seharusnya bersabar terhadap takdir tersebut. Dan ketika seseorang ditakdirkan dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya mereka yakin itu pun merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk konsekuensi dari takdir ya, yang mana setiap seseorang apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka dapati, mereka selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun peristiwa, apapun kejadian yang terjadi di dalam semesta ini berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan dari apa yang kita sampaikan tadi? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang penjelasan yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, proses penciptaan bayi kan mulai dari saripati mani sampai tahapan-tahapan bentuknya tangan, telinga. Tetapi bagaimana dengan bayi yang tidak sempurna? Contohnya tidak ada kaki, tangan. Tidak ada kaki, ya. Tidak ada tangan. Ya, padahal telah dibentuk dengan semacam itu. Tetap ini berdasarkan takdir ya. Yang jelas secara umum, tentu di dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu Nabi SAW bercerita tentang penciptaan manusia secara apa? Secara normal ya, secara kesempurnaannya. Namun terkadang memang ada beberapa takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana di sana takdir tersebut berbentuk apa? Takdir yang buruk bagi makhluknya ya. Sebenarnya dalam salah satu hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan apa? Antu'mina
bil qadari khairihi wa syarrihi. Maksudnya engkau dituntut untuk beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Yang mana tentu itu merupakan salah satu di antara bentuk takdir Allah juga, Pak. Namun takdir buruk tersebut itu dikembalikan kepada makhluk. Memang ada secara normal memang manusia diciptakan dengan sempurna, fisiknya sempurna ya. Namun di antara apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ternyata apa yang Allah tentukan itu ada yang tidak sempurna bagi makhluknya. Tentu itu sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu juga merupakan dari takdir Allah lah. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan di kedua di sini ya. Dan ketika Jibril bertanya tentang apa? Tentang iman, maka ketika Nabi SAW menjawabnya, maka Nabi menjawab dengan ketika Nabi menjawab tentang iman yang keenam, maka Nabi mengatakan apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Itu yang buruk di sini dikembalikan kepada makhluk ya, seperti Bapak katakan tadi. Mungkin tidak cacat bayinya ya, tidak ada tangannya atau tidak ada sebagian fisiknya tidak sempurna sebagian fisiknya ya. Maka ini pun merupakan bagian dari takdir ya. Ini bagian dari takdir. Ada yang lain? Sebagaimana kebakaran misalnya musibah yang terjadi ya, ini pun merupakan bagian dari takdir. Tapi kalau kita rinci lagi, maka ini masuk dalam sabda Nabi tadi bahwa ini termasuk apa? Takdir yang buruk ya. Tapi takdir yang buruk tersebut dinisbatkan kepada apa? Kepada makhluk, bukan kepada perbuatan Allah ya. Adapun Allah mentakdirkan yang buruk bagi makhluk ini sesuai dengan hikmahnya. Yang mana itu bisa jadi di sana terdapat berbagai macam bentuk kebaikan ya. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk kepada makhluk, bisa jadi itu banyak kebaikan di sana. Seseorang bisa sabar, yang mana dengan kesabaran tersebut makhluk tersebut bisa mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang sangat besar ya. Mendapatkan pahala yang sangat besar dengan apa? Dengan kesabarannya. Ada yang lain? Apakah bentuk seorang bayi yang lahir dalam keadaan cacat dan orang tuanya menerima dengan sabar, apakah itu bentuk kebaikan Allah pada orang tua? Iya jelas. Karena sabar merupakan bentuk kebaikan yang sangat besar ya. Di dalam sebuah ayat Allah menyatakan memang pahala sabar itu adalah pahala yang tidak ada batasnya. Pahala sabar itu pahala yang tidak ada batasnya. Sebagaimana kesabaran seseorang, kesabaran itu tidak ada batasnya ya. Karena ini menyelisih sebagai ungkapan seseorang ya. Sabarmu ya do batah abatnya. Ini salah. Di dalam ayat kesabaran itu tidak ada batasnya. Semakin sabar seseorang maka semakin apa? Semakin besar pahalanya. Oleh karenanya di dalam satu ayat Allah mengatakan bahwasanya pahala sabar itu adalah pahala yang tidak ada batas ujungnya. Semakin besar sabarnya, maka semakin apa? Semakin besar pahalanya. Dan di antara bentuk sabarnya seseorang terhadap musibah yang dialami adalah dengan apa? Semakin teguhnya hatinya untuk melaksanakan ibadah ya. Syekh Utsaimin mengatakan di antara bentuk sabarnya seseorang ketika ditimpakan musibah kepada seorang ya, maka di antara bentuk sabarnya adalah apa? Semakin mampunya seorang menata hatinya untuk tetap taat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara bentuk apa? Di antara bentuk sabarnya seorang. Di dalam masa sulitnya dia, di dalam musibah yang dia alami, maka ketika dia tetap meneguhkan hatinya untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala, tetap melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara bentuk apa? Di antara bentuk kesabaran seseorang. Dan di antara bentuk kesabaran kedua yang disampaikan beliau adalah apa? Ketika ditimpakan musibah kepada seseorang, maka dia berusaha mengokohkan hatinya untuk menahan dirinya agar tidak terjatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa ataupun maksiat. Ini di antara bentuk apa? Di antara bentuk kesabaran. Dan di antara bentuk kesabaran yang lain, ini yang paling penting ya, yang berkaitan dengan pelajaran kita kali ini, saya mengatakan di antara bentuk kesabaran seseorang adalah ketika ditimpakan musibah, maka dia berusaha menata hatinya untuk menerima musibah tersebut, bahwa musibah tersebut terjadi atas apa? Atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang sabar dalam menghadapi takdir, dia akan apa? Dia akan menghadapi berbagai macam bentuk permasalahan hidupnya dengan apa? Dengan hati yang lapang. Musibah yang dialami, dia yakin bahwa inilah musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya. Dan dia yakin bahwa setiap takdir Allah adalah apa? Adalah baik bagi dia, dan yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan hikmah. Dan itulah di antara bentuk kesabaran ya.
Sehingga semakin banyak amal soleh seseorang ketika ditimpakan musibah baginya, maka ini menunjukkan apa? Semakin tinggi bentuk apa? Bentuk tingkat kesabarannya. Semakin tinggi keimanannya terhadap takdir ketika musibah ditimpakan kepadanya, maka ini menunjukkan semakin apa? Semakin sabar dirinya. Sehingga dikatakan sabar itu gak ada batasnya ya. Sedangkan ungkapan-ungkapan yang kita dengar merupakan ungkapan yang sangat salah ya, keliru. Sabar ya ada batasnya, salah ya. Sedangkan di dalam syariat kita sabar itu gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain kita cukupkan. Ya Pak? Janin itu kan ditujukan bahwa dalam rangka umurnya kandungan 42 hari. Jadi kalau bagi yang berkuah itu kalau katakanlah itu pasang kaki kan belum ada ya janinnya, belum ada nipahnya, belum ada alokanya kan, bagaimana itu? Gimana Pak bilangnya Pak? Janin itu kan dikasih umur kan nyawa dalam rangka 42 hari. Ya. Jadi kalau orang pasang kaki kan belum ada itu kan belum ada apa? Belum ada ruh. Sebelum itu belum ada ruh. Ya, belum ada, dalam juga ada. Hukum belum ada apa-apanya. Bagaimana? Hukum maksudnya? KB-nya itu kan belum ada apa-apanya dan perempuan. Iya, KB. Apa? Oh, memasang KB. Memasang KB sebelum itu. Iya. Kan belum ada janinnya dan. Iya, belum ada janinnya. Ya kalau belum ada janin soalnya nggak masalah ya. Sebagaimana para ulama mengatakan, sebagian para ulama ya, bahwasanya kalau untuk memasang KB sebelum itu soalnya nggak masalah ya. Itu kan bukan menggugurkan itu kan. Iya. Yang menjadi masalah itu sengaja menggugurkan tanpa alasan yang dibenarkan di dalam dunia medis terutama ya. Ketika dia menggugurkan, ketika sudah mulai ditiupkan ruh, ini yang menjadi masalah. Yang mana ini dihukumi sebagai pembunuhan. Adapun memasang KB yang mana itu belum ada mulai ada janin tersebut mulai melakukan perempuan, ini nggak masalah. Namun KB ini memiliki pembahasan khusus ya. Niat kita masuk KB untuk apa? Apakah untuk karena takut memiliki keturunan, takut miskin atau segala macam, ini memiliki pembahasan khusus Pak. Adapun kalau pertanyaannya masalah hukum memasang KB karena apa tadi? Belum ada janin, maka ini nggak masalah. Karena itu belum ada pembahasan para ulama yang dilarang oleh para ulama. Bahwasanya apa? Itu sengaja menggugurkan janin tanpa alasan yang benar, yang terutama alasan yang didukung oleh medis Pak. Mungkin masalah kesehatannya mungkin atau segala macamnya, ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Apalagi ketika ruh telah ditiupkan ya. Maka ulama sampai mengatakan dia sama dengan apa? Telah membunuh anaknya ya, karena ruh telah ditiupkan, karena telah ada kehidupan di sana. Namun tetap sebelum itu tetap sudah melakukan dosa besar ya. Kalau seandainya dia menyengajakan menggugurkan kandungan ya, walaupun belum ditiupkan ruh. Karena di sana telah ada proses kehidupan di sana ya. Tapi untuk masalah pertanyaan ini soal nggak masalah ya. Cukup ya. Pak, ada komentar tapi ya nak Pak. Pak jangan sampai loh. Tapi itu ada embel-embel belakang. Kalau itu masalah hukum boleh tongkain, soal masalah itu ya. Dan mungkin ini bisa kita sampaikan. Kita mudah-mudahan yang bermanfaat ya. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.